Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke topik 6 dari buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang yang berjudul Mengubah Cara Bicara, Mengubah Hidup. Di dalam topik 6 ini terbagi menjadi dua subtopik atau subjudul. Yang pertama, pengakuan kecil yang menggema ke pelosok negeri, dan yang kedua, latihan di balik panggung gemerlap. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama, pengakuan kecil yang menggema ke pelosok negeri. Ada seorang wanita yang mampu membangun kerajaan media bernilai $1 miliar hanya dengan mulutnya. Ia adalah Oprah Winfrey. Acara yang dibawakannya, Oprah Winfrey Show, tidak hanya mencapai 22 juta penonton di Amerika Serikat, tetapi juga ditayangkan di 14 negara di dunia. Selama kurang lebih 20 tahun, acara ini terus merajai peringkat talk show televisi siang hari. Saat pertama kali ia membawakan acara ini, peringkatnya sangat rendah dan hanya menjadi program bincang-bincang kelas 3 di bawah wilayah Chicago. Namun, dalam waktu sebulan, ia berhasil melambungkan peringkat acara ini dan mengubahnya menjadi Oprah Winfrey Show yang tayang secara nasional. Oprah Winfrey berasal dari kawasan Harlem yang kumuh, tidak memiliki prestasi akademis, dan sebagai wanita pun ia tidak tergolong menarik. Bahkan ia pernah mengalami kekerasan seksual dan merasakan getirnya menjadi ibu di luar nikah pada usia 14 tahun. Bagaimana seorang wanita seperti beliau bisa menjadi pembawa acara bincang-bincang ternama yang memikat seluruh penduduk dunia? Semua itu berkat kemampuan bicaranya yang mumpuni. Banyak yang menyebut kelebihannya terletak pada rasa simpatinya. Ia mengganti kekurangannya dengan ucapan hangat yang mampu merangkul dan menghibur lawan bicara. Pada September 1986, seorang wanita yang dikucilkan akibat incest hadir menjadi bintang tamu dan menceritakan masa lalunya. Karena merasa dilihat oleh seluruh dunia, ia ragu-ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Obrolan terhenti dan suasana menjadi sunyi, sehingga siaran tidak berjalan mulus. Saat itu, Oprah Winfrey membuka suara sambil menatap wanita itu dan berkata, "Sebenarnya saya juga pernah merasakan." Suasana di studio langsung ramai bertanya-tanya apakah ada kesalahan pada acara tersebut. Sulit dipercaya bahwa seorang Oprah Winfrey adalah korban incest. Namun hal itu benar adanya. Oprah dengan santai menceritakan masa lalunya. Sang bintang tamu pun memperoleh keberanian dan kemudian menuturkan kisahnya dengan lancar. Studio banjir oleh air mata dan tayangan pada hari itu menimbulkan reaksi hangat dari seluruh dunia. Sejak saat itu, Oprah Winfrey Show bertransformasi menjadi acara bincang-bincang terbaik di Amerika. Bagaimana jadinya jika saat itu Oprah terus menyembunyikan masa lalunya dan hanya memandang bintang tamu? Program itu pasti akan mencatat peringkat terburuk, meskipun Oprah memiliki kemampuan bicara yang cerdas dan hebat. Orang-orang pun akan meninggalkan acara tersebut. Namun, berkat ucapannya yang hangat dan jujur memperlihatkan lukanya sendiri, Oprah mampu mengangkat acaranya ke puncak keberhasilan. Ia menjadi pemenang dalam kontes kecantikan Miss Fire Protection pada usia 17 tahun karena kemampuan bicaranya. Apakah kemampuan seperti ini bawaan lahir? Tidak. Sejak kecil, ia dilatih neneknya membaca Injil. Inilah yang membuatnya mampu bercakap-cakap hingga ia dijuluki pendeta kecil. Kehidupan Oprah berubah karena bicaranya. Ia menjadi pemimpin wanita dunia dengan ucapannya yang simpatik. Selanjutnya masuk ke subjudul kedua, latihan di balik panggung gemerlap. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Steve Jobs. Ia merupakan raja IT sekaligus presenter dunia. Kepopulerannya tidak diperoleh dalam waktu singkat. Ia berlatih tanpa henti dan tidak ragu untuk membuat presentasi dalam level terbaik. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation Secrets of Steve Jobs, Carmine Gallo mengatakan bahwa
Steve Jobs merupakan aktor terbaik yang menampilkan akting sempurna di atas panggung. Seluruh aspek gerak, persiapan, gambar, dan slide presentasinya membentuk kombinasi yang sempurna. Jobs terlihat sangat nyaman, penuh percaya diri, dan natural di atas panggung. Penonton melihatnya tampak begitu mudah melakukan presentasi. Sebenarnya ada rahasia di balik itu. Ia latihan presentasi selama beberapa jam, tidak beberapa hari. Inilah yang membuatnya terlahir menjadi presenter andal dan berhasil mengukir nama Apple di hati seluruh penduduk dunia. Bersamaan dengan itu, Apple dapat berdiri menjadi perusahaan IT terbaik di dunia. Presentasi Jobs adalah faktor penting yang menjadikan perusahaannya berjaya seperti sekarang. Tidak ada Amerika maju ataupun Amerika konservatif. Yang ada hanya Amerika Serikat. Tidak ada Amerika untuk kulit hitam, untuk kulit putih, untuk kaum Hispanik atau untuk orang Asia. Yang ada hanya Amerika Serikat. Kita adalah bangsa yang satu. Seorang politikus yang sebelumnya tidak terkenal mendadak menjadi bintang akibat pidatonya dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat di Amerika pada 2004. Ia adalah Barack Obama yang berpidato dalam kampanye kandidat Presiden John Kerry. Suara baritonnya yang menggema telah mencuri perhatian seluruh masyarakat Amerika hingga akhirnya ia bisa melompat menjadi kandidat presiden. Sebenarnya berbicara tidak menempati porsi yang besar dalam hidupnya. Suatu ketika saat masih kuliah di Occidental College, ia berkesempatan untuk berpidato 1 menit tentang seseorang sedang menderita. Pidatonya memberikan kesan mendalam kepada teman-temannya yang menjadikan Obama menjadi bintang di sekolahnya saat muda. Sejak saat itu, ia mulai tertarik untuk berbicara di depan umum dan berlatih hampir setiap hari. Usaha inilah yang membuatnya bertransformasi menjadi pembicara terbaik dan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 2008. Hidup akan berubah jika pemikiran berubah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perilaku penting dalam kehidupan. Hidup akan berubah jika perilaku berubah. Keduanya benar. Jangan abaikan bahwa ucapan pun memiliki porsi yang sama pentingnya dengan perilaku dan pikiran. Tokoh manajemen Peter Ferdinand Drucker atau Peter Drucker pernah berkata, kemampuan terpenting bagi manusia adalah mengungkapkan dirinya. Manajemen dan administrasi dikendalikan oleh komunikasi. Apakah Anda berpikir bahwa pemikiran atau perilaku adalah esensial, sedangkan ucapan adalah konvensional? Kalau begitu, tidakkah Anda menjadi malas untuk tertarik dan latihan berbicara? Namun lihat, bukankah berbicara secara mutlak menempati porsi yang besar dalam kesuksesan hidup Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan Barack Obama? Ketiga pemimpin ini mengubah hidup mereka dengan kemampuan berbicara yang berbeda dengan orang lain. Jika mereka tidak menumbuhkan ketertarikan yang khusus terhadap berbicara dan tidak meningkatkan kemampuan mereka, tentu tidak akan ada mereka yang sekarang. Satu hal yang bisa dipastikan, hidup akan berubah dengan mengubah cara bicara. Topik 6 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 7 yang berjudul Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sampai jumpa di topik 7.